Saya mulai dengan dua kalimat ini. Di samping Alkitab, maka gereja tidak boleh keluar dari sejarahnya dan misinya. Setuju atau tidak? Yang belakang bagaimana kok diam? Oke, saya ulangi lagi. Mungkin baru pertama kali ibu bapak saudara dengar kalimat ini. Selain Alkitab, ya, itu pasti kita nggak usah diskusi. Tapi gereja harus selalu ingat sejarah dan visi. Begitu kita pegang Alkitab, apapun teologinya, apapun doktrinnya, tetapi sejarah kita tinggalkan dan visi kita tinggalkan, maka Alkitab itu jadi tidak punya kuasa. Saya mulai dengan ayat ini, Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Ada di PowerPoint? Pak, PowerPoint-nya bagaimana? Ada tidak? Pengkhotbah 3, 14 dan 15. Nah, inilah sejarah itu. Udah? Kok tidak ada yang buka Alkitab saudara? Kok tetap ngeliat ke saya? Enggak, yang lain tuh pada diam semua. Ayo, ini penting. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Segala sesuatu yang apa? Ayo baca, yang dilakukan Tuhan, teruskan, akan tetap ada untuk selamanya. Ini mutlak, ini absolut. Saya ulangi kalimat ini, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Amin. Lanjut. Hal itu, ayo 1, 2, 3. Hal itu tidak akan ditambahi atau dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara, tidak pernah dikatakan oleh Alkitab bahwa manusia takut akan Dia karena ada gedung gereja. Tidak pernah dikatakan oleh dalam Alkitab manusia takut akan Dia karena ada mujizat. Tidak dikatakan oleh Alkitab manusia takut akan Dia karena ada sekolah teologi. Tidak dikatakan oleh Alkitab manusia dibuat takut akan Tuhan karena ada bukit doa dan sebagainya. Hanya satu yang Alkitab katakan, kapan manusia takut akan Dia? Kalau sejarah itu tetap dipertahankan. Saya ulangi lagi, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Dan hal itu tidak bisa ditambahi, tidak boleh dikurangi. Mengapa Dia buat begitu? Supaya manusia takut akan Dia. Kehancuran sebuah negara bukan karena politik, bukan karena ekonomi, tapi karena lupa sejarah bangsa itu. Alkitab adalah buku sejarah. Bulan November tahun 85, saya lupa tanggalnya, tapi awal-awal. Tiba-tiba Roh Kudus menanyakan kepada saya begini, Daniel, kamu coba cari sebab mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Saya tertawa. Saya dengan Papa di surga itu akrab. Saya bisa bebas bilang, Papa, apa gak ada yang lain saya suruh cari? Saya malah guyon dengan Papa di surga. Kalau saya waktu itu ada di PBB untuk menetapkan bahasa internasional, saya akan usul bahasa Jawa harus jadi bahasa internasional. Akhirnya saya guyon dengan dia, kenapa saya suruh cari mengapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Ya karena dia minta, saya nurut, saya cari dengan cepat, dengan disusun beberapa teman. Bayangkan, November 85, akhirnya ketemu ada dua kata yang mewakili bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Satu, sejarah. Apa bahasa Inggris sejarah? Bukan saya menganggap saudara nggak ngerti, cuma mengingatkan saja. History. Ternyata history itu dari tiga kata. His, love, story. Waktu saya dapat data-data itu, saya menangis. Wow.
Ternyata sejarah itu adalah kisah kasih Tuhan. Hebat bukan? Lalu saya dapat ayat ini, Pengkhotbah 3:14. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada sampai selamanya. Yang kedua, gereja tanpa koinonia bisa nggak disebut gereja? Cepat jawab. Gereja tanpa koinonia bisa nggak disebut gereja? Kenapa? Ayo, harus ada dasar. Apa koinonia bahasa Inggrisnya? Masa nggak tahu? Fellowship. Mengapa bahasa Inggris menggunakan kata fellowship? Kami cari lagi. Ternyata fellowship terdiri dari 3 kata juga tadinya. Fellow in the ship. Nah, bagi yang belum pernah naik kapal laut, nggak bisa ngerti yang saya ceritakan. Karena saya sering naik kapal laut jadi tahu. Saudara, atau gini aja dah, ingat kisah film Titanic. Nah, gitu saja paling gampang. Oke. Fellow dalam bahasa Inggris lebih dari friend. Betul nggak? Ya, bahasa Indonesia agak sulit mendapatkan kata fellow, tapi biasanya sahabat atau sobat. Oke dah, kita semua ngerti. Semua alat transportasi, hanya kapal yang bisa membuat musuh jadi teman ketika ada kecelakaan. Nah, yang nggak pernah naik kapal pasti nggak ngerti. Naik kendaraan darat kecelakaan, bisa lari sendiri-sendiri menyelamatkan diri. Betul? Naik pesawat kecelakaan, mati bareng. Tapi naik kapal laut kecelakaan, ada tenggang waktu. Fellow in the ship. Bukankah dari kisah para rasul, kalau kita baca terus sampai ke belakang, intinya kan fellowship itu. Betul tidak, Ustaz? Luar biasa. Nanti saya akan sebut fellowship GPK ini agak unik. Uniknya di mana? Nanti saya cerita. Ayat 15 dulu, Pengkhotbah 3. Udah, ayo kita baca sama-sama. Karena PowerPoint nggak ada ya. Oke. 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Itu terjemahnya salah. Kalau ditulis dan Tuhan mencari yang sudah lalu, aneh. Sebetulnya yang betul, yang Tuhan cari yang sudah pernah ada. Saudara ingat, ini Salomo yang menulis, yang luar biasa, pelan-pelan. Yang sekarang ada, baca lagi, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Inilah kekekalan. Hari ini tanggal 13 Oktober. Saudara dan saya duduk di gedung gereja bersejarah. Gedung ini didirikan tahun 1923. Cukup lama. Kita lihat tulisan di dinding masih pakai ejaan zaman dulu. Untuk bahkan kata-kata yang lain juga. Saudara, sekarang ini kita di gedung Gereja Pergerakan Kristus Jalan Marjuk 1727 di Kota Bandung. Ternyata ini dulu sudah ada di hadapan Tuhan. Peristiwa yang sekarang ini ada. Kok kayak nggak percaya sih wajahnya ini? Kok nggak wow gitu? Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada nanti, besok, lusa, seterusnya, itu pun sudah lama ada. Berarti ini bicara masa lalu dan masa yang akan datang. Apa saja yang Papa kita buat, dia selalu mencari yang sudah pernah ada. Nah, masalahnya adanya di mana? Oke? Ayo kita baca Yeremia 1 ayat 5 dulu dengan Efesus 1 ayat 4. Ya, adanya di mana? Ini kita harus tahu. Jadi sejarah itu kita nggak bisa lupakan, harus ada di situ. Tadi di mobil dari Jakarta ke Bandung dengan keluarga anak saya Adi, lalu ada seorang hamba Tuhan, gembala dari Gereja Indonesia Body of Christ Sydney, ya, Pak Rudi Timothy, untuk bisa kenalkan Pak Gembala. Nah, terus salah satu cucu saya itu buat apa namanya, Adi? Mata fakta.
Nah, ini salah satu judul saya buat di online, Mata Fakta. Saya tanya apa idenya? Ternyata idenya sederhana sekali, supaya orang itu ingat sejarah. Nah, di situ disuruh ngisi, ada tim, ada anak-anak saya yang lain juga untuk masukkan sejarah itu. Inilah fakta. Dan kalau toh ada video, tidak boleh lebih dari 3 menit untuk menceritakan sejarah. Nah, salah satu anak saya minggu yang lalu ke situs Gunung Padang. Tahu ya, terkenal lagi ribut sekarang ini. Nah, itu akan jadi peristiwa besar kalau sampai ketahuan. Nah, saya setuju ketika salah satu cucu saya membuat Mata Fakta. Itu sejarah. Udah, Yeremia 1 ayat 5. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah atau sudah? Telah mengenal engkau. Kalimat itu saja. Ayo kita bongkar. Kalau seorang janin belum dibentuk dalam kandungan ibu, berarti ayah ibunya sudah menikah atau belum? Ini kan gila, orang Jakarta bilang. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, anaknya sudah dikenal oleh Tuhan? Dahsyat enggak, saudara? Maka itu Tuhan benci pengguguran kandungan. Bagaimanapun dia, sampai hasil perkosaan sekalipun, dia tetap berharga di mata Tuhan. Dari sekian ratus anak-anak saya yang Tuhan percayakan kepada kami, ada anak-anak hasil perkosaan. Dan sekarang mereka jadi orang-orang hebat. Gara-gara ayat itu saya pegang. Kalau kita dengar nama Steve Jobs, siapa dia? Itu anak hasil perzinahan yang sampai dia mati nggak tahu siapa bapaknya. Tapi Tuhan kenal dia. Kenapa dia sampai jadi Hindu, sampai matinya Hindu? Karena gereja kurang ajar. Ketika orang tua adopsinya cerai, Steve Jobs belum umur 10 tahun dibuang. Karena nggak ada yang ngurus, bukan anak kami kok. Dia lontang-lantung di jalanan. Gereja menolak. Hare Krishna yang menampung Steve Jobs dari sejak umur di bawah 10 tahun. Dan dia merasa hutang budi kepada orang Hindu ini. Dan dia jadi Hindu sampai dia mati. Mahatma Gandhi nggak mau percaya Yesus gara-gara gereja. Itu sejarah, catat. Berarti setiap kita, entah karena orang tua kita berzina atau karena kita hasil perkosaan sekalipun, saya percaya dengan Yeremia 1 ayat 5, yang membuat kita yang tahu siapa kita. Ingat, nggak ada manusia bisa buat anak. Walaupun hasil perkosaan, Tuhan yang punya mau atas anak itu. Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. 2 hari lagi akan lahir anak yang kesekian ratus yang saya selamatkan hasil perzinahan. Saya siapkan uang karena harus sesar. Diperkirakan sekian juta. Oke, tunggu 2 hari lagi. Nama sudah disiapkan, Abraham Alexander Nenobais. Saya siapkan. Saya tanya kepada anak saya, kenapa kamu beri nama Abraham? Dia bilang ada 2 Abraham, 1 Abraham dalam Alkitab, 2 Abraham Lincoln. Saya ingin anak ini seperti Abraham Lincoln. Kenapa kamu pakai nama Alexander? Karena opanya Alexander, itu saya maksudnya. Tapi arti Alexander itu bagus loh. The defender of mankind. Itu arti Alexander. Jangan muji saya. Nama ini yang diberi teman saya di SMP kelas 2. Waktu zaman Soeharto suruh ganti nama semua orang Tionghoa. Teman saya sebelah, kamu Alexander saja. Apa itu Alexander? Gak tahu, pokoknya bagus. Ya saya ambil. Orangnya masih hidup. Nah di sini kamu ganti nama, masih pakai nama Tionghoa, Gising. Saya bilang kamu gak adil kamu ya. Oke, kembali. Saya menyelamatkan anak-anak yang mau diaborsi. Saya selamatkan. Kemarin pagi saya dapat 3 foto bayi cewek cantik sekali, usia 3 bulan. Nah itu yang saya selamatkan bulan Juli yang lalu. Seorang mahasiswi dihamili pastor. Saya nggak urusan, itu urusan mereka. Bayinya saya selamatkan. Cantik. Itu tugas saya. Karena ayat itu.
Setiap bayi ada karena yang punya sudah kenal duluan sebelum orang tuanya menikah. Efesus 1 ayat 4. Ini lebih gila lagi saudara. Tapi saya nggak bicara tentang doktrin Calvin, maafkan saya. Udah, ayo baca 1, 2, 3. Sebab dalam Dia Tuhan telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Sekarang ini lebih jauh lagi. Kalau Yeremia 1 itu sebelum orang tua menikah, ini sebelum dunia jadi malahan. Wow. Percaya dengan kalimat terakhir ayat 15 Pengkhotbah 3, dan Tuhan cari yang sudah pernah ada. Ini Susan? Bukan Susan? Oh bukan, saya kira teman saya Susan. Bukan, maaf. Kalau kita ini dipilih sejak dunia belum jadi, lalu Adam dan Hawanya di mana? Oke, ini sejarah. Seringkas. Jadi setiap pribadi, setiap pernikahan, setiap kumpulan, setiap lembaga tidak akan ada masalah kalau semua kembali ke sejarah. Ngerti nggak maksud saya? Gara-gara kebenaran ini, tiap kali saya diajak menyelesaikan masalah, saya ajak mereka tenang, ayo kita tenang dulu, masing-masing merendahkan hati, minta Roh Kudus mengajak kita kembali ke masa lalu. Ada apa di masa lalu, lalu di masa akan datang kita ini harus apa? Begitu kita bisa lihat gambar besar ini, kita tidak akan berkata, oh harusnya begini, oh harusnya begitu. Nah, yang arsitek akan ngerti mengapa semua bangunan harus ada grand design. Oh, saya dapat kalimat itu luar biasa. Lo ngerti nggak maksudnya, saudara? Untuk apa grand design itu? Masa susah ngerti lah. Untuk apa grand design? Saudara lihat Bandara Soekarno-Hatta ada grand design. Betul? Ini pemerintah Jakarta sudah membuat MRT, ada grand design. Ya, bangunan-bangunan besar yang mau dibangun ada grand design. Untuk apa grand design itu? Supaya kita bisa melihat sebelum jadi. Kalau saudara bisa melihat sejarah, His love story, hidup ini gak pernah ada masalah. Kita harus kembali, selalu kembali yang sudah lama ada. Di mana adanya Yeremia 1 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 4? Jawabannya adanya di hadirat Dia. Amin. Di hadirat Dia. 2 minggu ini saya dengan Pastor Rudi bersama istri saya, kami keliling dari Hong Kong, Guangzhou, lalu kami ke Kalimantan Barat. Baru tiba tadi, tiba 12:30 di Bandara Cengkareng. Saya pulang dulu, Pastor Rudi pulang ke rumah kakaknya karena 2 minggu kami jalan, belum sempat ganti pakaian. Baru sampai rumah, mandi cepat berangkat jemput ke sini lagi. Nah, Pastor Rudi berkata dalam banyak sharingnya itu tentang apa sih kekekalan itu. Yohanes 17 ayat 3. Apa itu hidup yang kekal? Yaitu kita mengenal Dia, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, kebenaran itu. Itu kekekalan. Mengenal sejarah. Jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. GPK adalah satu-satunya gereja yang terunik di seluruh dunia. Saya nyebut GPK ini harusnya jadi gereja ghetto. Tahu kata ghetto zaman Nazi dulu? Belum. Ghetto itu persembunyian bawah tanah. Ketika orang-orang Yahudi sembunyi, ghetto. Lalu kalau kita mundur jauh ke belakang zaman Kaisar Nero, maka GPK ini patut disebut gereja katakombe. Ngerti katakombe? Sama. Waktu Nero gila, orang-orang murid-murid Yesus sembunyi di gua-gua. Karena hampir 90 sekian persen kita yang tergabung di GPK karena kita dibuang. Jangan marah saya ngomong ini. Terima kasih Tante Maria menyelamatkan kami semua.
Jangan tersinggung ya, kan saya sudah mendahului. Maka itu saya pesan. Mungkin gak enak kedengarannya kalimat ini. Kesalahan induk kita yang lama jangan dibawa masuk ke sini lagi. Betul nggak? Kalau yang salah di induk yang lama kita bawa sini lagi, maka genaplah pepatah, lepas mulut singa masuk mulut buaya. Ya bubarkan aja GPK. Kalau begitu, untuk apa? Saya nggak tahu apakah Pak Barus sudah cerita kepada kita semua sejarahnya. Kami berdua sudah terlibat dengan gereja rumah. Kalau saya dari tahun 70-an, yang mengajar saya sudah meninggal, namanya Reverend Edwin Stube. Tahun 63 di salah satu rumah di Jalan Riau, Bandung. Kami panggil dia Om Stube. Tahun 63 bulan Juli, saya lupa di rumah siapa, hamba Tuhan dari Amerika ini mendapat pewahyuan, Monas patah. Dia seorang nabi juga, dan dia menubuatkan siap-siap akan ada kudeta, karena Monas lambang negara. Itu Juli 65, maaf. Dia 63 tiba di Indonesia pertama kali di Semarang, ya, lalu ke Bandung tahun 65. Juli 65 hamba Tuhan ini mendapat pernyataan itu. September meledak peristiwa berdarah. Nah, dari dia saya belajar tentang gereja Kisah Rasul. Secara pribadi saya jumpa dengan orang hebat ini bulan Agustus tanggal 26 tahun 72. Begitu saya ketemu dia, saya melihat konsep pelayanannya. Saya nggak pernah ketemu ada hamba Tuhan seperti ini. Maka saya menandai perjumpaan saya dengan dia, saya dididik, itu permulaan saya jadi hamba Tuhan. Jadi kalau dihitung dari Agustus 72 sampai Oktober 2015, maka saya sudah melayani dari 43 tahun sekian bulan. Nah, 43 tahun sekian bulan, oleh kemurahan Tuhan saya konsisten pada sejarah. Generasi yang sama dengan saya sudah habis jadi pendeta semua. Saya yang tidak, ini satu-satunya. Karena saya pegang visi. Saya pegang visi. Jadi saya bergerak di gereja rumah sejak tahun 72. Tahun 81 saya mengunjungi gereja-gereja di Jerman Timur. Roh Kudus yang bawa, saya nggak pernah minta. Wih, saya takutan, saudara. Masuk dari kota Hamburg menuju ke Berlin. Wih, pemeriksaannya di perbatasan Jerman Timur minimal itu 3 jam. Itu mobil diperiksa semua. Tangki bensin disogrok, itu bahasa Indonesia apa ya? Sodok, ya. Lain kalau sodok itu dorong, sogrok, saudara. Bahasa karunya apa? Sogok lain. Yang rugi nggak bisa baca Jawa. Makanya itu. Jadi karena saya pikir kenapa? Ternyata banyak penyelundupan manusia sembunyi di tangki bensin karena jahatnya komunis. Itu bulsak apa? Bulsak lagi. Ini sandaran mobil. Iya, busanya itu karena ada tersembunyi. Periksanya lama sekali. Paspor dibawa lagi jauh. Orang ditunggu di sini. Foto diperiksa. Udah, nomor mobil dicatat. Setiap sekian ratus meter, enggak 1 kilo loh, pasti ada menara jaga. Menara itu dikasih tahu. Karena begitu kami masuk harus ditanya, kamu mau kemana? Mau jalan autobahn nomor berapa? Nah, begitu dihitung, harusnya orang ini nyampe di pos ini. Kok nggak nyampe? Dikejar, saudara. Pasti orang ini belok. Sampai begitunya. Itu tahun 81 saya ke sana. Tahun 82 saya ke Tiongkok. Ke gereja rumah di Tiongkok. Saya keliling di 2 provinsi. Provinsi Kanton dan Provinsi Hokkien. Nah, kebetulan kongso saya dari Hokkien. Saya sempat melihat kuburan saudara kongso saya. Jadi lumayan, masih tahu asal usulnya di mana. Lumayan. Saudara, tahun 83 saya dibawa masuk ke Yugoslavia.
negeri sosialis. Dari pengalaman 84 bulan Juni saya masuk ke Yugoslavia. Saya merenung, ini gereja yang benar. Waktu saya di Tiongkok, setelah sekian lama saya balik, saya tuh merindu. Sayang saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, saya ingin bawa teman-teman saya pendeta untuk hidup bersama gereja bawah tanah di Tiongkok. Tidak punya organisasi, tidak punya Alkitab, tidak punya pendeta, tidak punya gedung, tidak punya alat musik, tidak punya apa-apa. Hidup dan penginjilannya luar biasa. Maka itu ketika teman-teman saya mulai dalam tanda kutip ya gila dengan membangun gereja besar-besar, saya nggak akan terpengaruh. Sebab saya terpatri di hidup saya melihat gereja yang benar di 3 negara komunis ini, yang luar biasa. Bayangkan kalau mau kebaktian itu nggak pernah tahu di mana, jam berapa. Kan saya bingung. Lu katanya mau ada kebaktian, ya tunggu saja. Ya terus di mana? Kami belum tahu. Jamnya juga belum tahu. Tapi kapan? Pokoknya hari ini. Wah, itu luar biasa. Itu yang pertama saya ngalami itu. Sore kami lagi ngomong-ngomong duduk minum teh. Ayo berangkat. Loh. Saya punya penerjemah orang Jalan Braga. Kalau nggak salah nomor 55 tokonya. Keluarga ini kembali ke Tiongkok terusir gara-gara Haji Kala yang mempengaruhi Soekarno untuk membuat orang Tiongkok pulang semua ke Tiongkok. Tapi yang berbahasa Belanda larinya ke Brasil. Saya kejar mereka ke Brasil. Jadi hampir tiap tahun kami mesti ke Brasil mengunjungi orang-orang tua yang kena PP 10 dulu. Masih ingat PP 10 ya? Ini sejarah. Kita harus tahu. Nah, penterjemah saya namanya Yao Sesui. Kalau ada orang Bandung, saya Yao dari Jalan Braga. Saya ingin ketemu keluarganya. Nah, itu jadi penterjemah saya keliling di Provinsi Hokkien. Dari kota Chuanqiu saya memulai. Kalau mandainya Jianzhou, lalu saya keliling bertemu dengan mereka. Nah, saya tanya, loh kok sekarang berangkat? Tadi katanya nggak tahu di mana. Oh iya, Bapak orang baru. Iya betul. Jadi ini baru ada yang dengar Roh Kudus bilang kita kebaktian di itu. Oh iya, kami datang ke situ. Sudah ada orang. Saudara, itu cara mereka kebaktian. Terus selesai itu saya tanya, tadi kalian kenal nggak? Enggak. Loh, kok bisa? Saya pertanyaannya banyak. Apa nggak ada nyusup? Jawabnya mereka tidak. Kami pegang Roma 8:14. Barang siapa dipimpin Roh Tuhan, itulah anak-anak Tuhan. Jadi nggak mungkin Roh Kudus bicara pada tentara komunis. Oh ya, saudara, bisa di kuburan nomor sekian, kan ada nomornya. Depan toko roti, di bis kota, di sungai ini. Jamnya pun semau-maunya Roh Kudus. Bisa jam 2 subuh, jam 4 sore, jam 1 siang. Ke taman itu, cari bangku yang warna ini. Saudara bayangkan, nggak ada organisasi gereja satupun. Mau cetung hebat, semua kelenteng hancur, tapi gereja tidak. Kenapa? Karena gedungnya gede-gede, dibuat pabrik. Jangan dulu, dibuat pabrik oleh Mo Cetung. Kan itu yang bangun kan orang-orang Eropa. Kelenteng hancur semua. Saya lihat penguburan, saudara, aduh kasihan. Nggak boleh pakai peti, pakai kulit kayu petinya itu. Mo Cetung begitu jahat sekali. Kuburan nggak boleh dibangun pakai yang mahal-mahal, cukup batu tumpuk dan batu nisan. Nggak boleh ada upacara sembahyang apa-apa, tidak boleh. Pokoknya agama dihapus sama sekali. Saya hidup dengan mereka. Alkitab nggak ada, tapi di hati ada semua. Itu yang saya kagum dengan mereka. Oke, saya kembali ya, supaya nggak kemalaman. Kita pakai jam India aja baru jam 6 sekarang. Ayo, supaya nggak. Nah, saya belajar ini filosofinya Presiden Rumania, Ceausescu, yang terakhir belum ditembak mati. Jadi waktu musim winter, supaya rakyat nggak kedinginan karena nggak ada minyak untuk pemanas,
maka semua suhu dinaikkan, sehingga itu mempengaruhi imajinasi rakyat. Jahat Ceausescu itu, karena saya lama di Eropa waktu itu. Oke, saya teruskan. Jadi GPK sejarahnya adalah gereja rumah. Dan saya manggil dia Bang Guntur. Bang Guntur tegas pada semua yang bergabung. Jangan lupa konsep gereja rumah. Apa sih gereja rumah? Gereja kisah para rasul, gitu aja. Nggak usah bingung-bingung. Saya minta, ini visi, ini sejarah. Supaya jangan bukan berarti nggak boleh bergereja, boleh, tapi visinya. Oke, 3 hal yang harus dimiliki oleh GPK. Kalau dengar kata GPK, karena kami tinggal di Papua, kedengarannya nggak enak. Gerakan pengacau keamanan, itu arti dalam bahasa politik Indonesia. Oke, harus ada 3. Catatnya 1 Timotius 2 ayat 4. Apapun yang kita buat, apapun, tidak boleh keluar dari yang nomor 1 ini. Ayo kita baca 1 Timotius 2 ayat 4. Cepatnya saya akan selesai setelah 3 hal ini. 1, 2, 3. Yang belum masuk lupa, ayo bacalah. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan, itu yang betul, akan kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara, kegagalan gereja yang paling fatal, gereja melanggar ayat ini. Saya ulangi, kegagalan gereja yang paling fatal, gereja melanggar ayat ini. Dan 43 tahun saya jadi hamba Tuhan ini, saya berani mengatakan semua bengkoknya gereja, semua keributan gereja, perpecahan gereja, pertengkaran gereja, ketika gereja lupa ayat ini. Saya akan buktikan dengan cepat. Ternyata satu-satunya ayat dalam Alkitab, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menulis dengan implisit, atau kata implisit ya, tegas, nggak perlu diuraikan, nggak perlu diterangkan, itu arti kata implisit. Tentang apa sih kehendak Tuhan kita, itu hanya ada di 1 Timotius 2 ayat 4. Saudara boleh bongkar Alkitab, maka nggak akan ketemu kata apa kehendak Tuhan. Hanya itu. Yang menghendaki apa? Ayo, semua orang diselamatkan. Percayalah kalau semua kita, entah dari sinode manapun juga, apa saja yang kita buat, intinya cuma satu, menyelamatkan semua orang, bukan mengkristenkan semua orang. Beda. Saya ulangi lagi, apapun juga yang kita buat, kalau itu intinya, sasarannya, tujuannya hanya untuk menyelamatkan semua orang, kita nggak akan bertengkar satu dengan yang lain. Pernahkah saudara nyelidiki apa sih yang dipertengkarkan gereja? Cuma 3 hal. 1 duit, 2 jabatan, 3 aset. Dah, itu saja. Catat ya atau tidak? Loh, kok nggak berani jawab? Betul? Catat supaya nggak lupa. Sehingga kalau kita bertengkar, ayo kita rebutan apa? Uang, posisi, atau aset? Cuma itu. Tapi kalau uang, jabatan, dan aset kita pakai untuk menyelamatkan semua orang, apa yang kita mau pertengkarkan? Itu bukan untuk aku. Gampang kok, gampang. Maka itu jangan sibuk dengan apa-apa. Mau doa, mau STH, mau MTH, apa saja tidak diterangkannya. Saya minta pokoknya selamatkan orang. Saya percaya peraturan pemerintah bisa berubah kok. Amin. Bisa berubah. Tunggu aja. Maka itu saudara, intinya adalah ini. Dan ini visi. Jangan cari visi yang lain. Karena visi gereja cuma satu, selamatkan semua orang. Sebab itu yang dikatakan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Hal kedua, setelah orang diselamatkan, muridkan.
Udah nggak usah ngomong yang lain, muridkan. Setuju? Pokoknya kalau kita satu menyelamatkan, dua memuridkan, nggak ada yang dipertekankan. Apanya? Memuridkan hanya ada satu ayat di Alkitab, Galatia 4:19. Ayo cepat. Saya belum lagi menemukan konsep pemuridan yang sehebat ini, Galatia 4:19. Maka itu GPK tidak boleh membuat pemuridan dengan ngisi-ngisi soal, bukan. Terus dinilai, pret gitu saya bilang nanti itu, awas, nilai-nilai apaan? Itu bukan pemuridan. Udah, ini pemuridan yang benar. Ayo kita baca Galatia 4:19. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku sakit bersalin, menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saya bersyukur Papa memberi saya hikmat untuk mengerti ayat pemuridan ini. Jadi gereja tidak boleh jemaatnya ribuan. Nah, kaget semuanya. Kata mega church itu nggak ada di Alkitab. Mega mall ada. Begitu pula hyper grace nggak ada di Alkitab. Hyper sex yang ada. Oh nggak amin sih. Saya marah kepada orang yang bicara hyper grace. Dia pasti hyper sex, gitu aja sudah. Dengar ini baik-baik. Tuhan kita nggak hyper, saudara. Dia balance. Maka itu awas kebenaran dibuat ada yang lebih tinggi dari yang lain. Tidak. Dia seimbang semua. Awas. Jadi mega church tidak ada. Jadi yang bergabung dengan GPK dan yang punya mega church cepat keluar sekarang. Serius. Kami gak butuh mega church. Karena gembala itu seperti ibu yang mengandung. Pemurid itu seperti ibu yang mengandung. Kalau saudara baca ayat itu, berarti kata kunci itu pada kata laki. Coba lihat lagi Alkitab saudara. Kata kuncinya pada kata laki. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Kapan aku nggak menderita sakit bersalin untuk kamu? Sampai ayo baca, rupa Kristus nyata di wajahmu, di hidupmu. Dengarkan pertanyaan saya. Berarti untuk satu anak, untuk satu murid, seorang pemurid harus mengandung lebih dari satu kali. Ngerti? Jadi begini. Kalau saudara dan saya memuridkan orang, satu orang ini seperti kita kandung. 9 bulan 10 hari itu kita doakan, kita nasihati, kita beri makan, kita kasihi, kita marahi kalau dia salah, kita didik, pokoknya semuanya. Tiba waktunya bersalin, aduh, begitu kita lihat, aduh belum mirip Kristus, masukkan kembali ke rahim kita, muridkan lagi 9 bulan 10 hari. Nasihati, kasihi, tegur, marahi, beri makan, nasihati. Sakit bersalin lagi, belum lagi, aduh, masukkan lagi. Saudara, kedengarannya lucu, tapi inilah kebenaran yang luar biasa. Maka itu bagaimana seorang punya murid ribuan, itu pembohong dan penipu besar. Enggak berani berkata amin. Ayo ngaku jujur. Yang punya 2 anak saja untuk membuat kayak bapaknya setengah matinya luar biasa. Lo betul tidak? Jawab cepat ah. Itu anak kandung itu. Apalagi anaknya orang dititipkan ke kita. Maka itu jangan pernah mimpi untuk mega church. Tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Yang ketiga, di mana memuridkannya? Dalam nama Yesus. Jangan mikir gedung gereja. Tolong nanti di rumah bongkar semua surat Paulus dari Roma sampai Filemon, ya.
Hampir semua surat Paulus itu ada kalimat ini. Salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah keluarga siapa? Lu jawab ya atau tidak? Oke. Sebelum saya lupa, yang bisa dapat buku ini bagus, bisa beli online di Amazon. Buku ini sudah diterjemahkan oleh anak saya. Saya hubungi 3 penerbit, gak ada yang berani nyetak. Judulnya keren, Pagan Christianity. Jadi kekafiran dalam kekristenan. Pagan, bisa diketik di situ, Pagan, Pagan Christianity. Bukunya warna merah. Saya dapat buku itu tahun 2011 yang lalu, 9, oleh seorang anak saya di San Francisco. Dan Pak harus baca buku ini. Woi, penulisnya George Barna, George Barna, pengarang terkenal juga, dengan Frank Viola. Franknya biasa Frank, kata lain Viola. Saudara akan syok baca buku itu. Ternyata 99% yang gereja buat itu nggak ada di Alkitab. Mati lu, gitu aja sudah. 99%. Nah, George Barna dan Frank Viola bukan menulis. Nah, ini hebatnya. Dia compile bukti sejarah. Jadi bukan tulisan, sejarah yang ditulis dan dia kumpulkan. Saya percaya kalau semua kita sudah baca buku itu, kita akan malu pada Tuhan. Sebab yang kita buat gak ada di Alkitab. Termasuk bangun gedung gereja, di Alkitab gak ditulis satu cuil pun ayat. Tidak. Nah, ini yang lagi punya proyek gedung gereja, pasti sakit hati ini. Hentikan. Hari ini ada belasan gereja di Aceh Singkil dibakar. Belasan. Saudara dengar, makin besar gedung gereja yang kita bangun, makin menyakiti hati yang mayoritas. Kenapa? Kalau kita jadi mereka gak ngerti. Coba balik, kita jadi mereka. Marah kita kalau ada orang kesembang gedung gereja yang besar. Pasti kita berkata, maksud lu gua suruh masuk. Ngerti gak pertanyaannya? Lu ngerti tidak? Ya, atau untuk apa kita bangun gereja? Kita minoritas. Siapa yang kita harapkan masuk? Lu jawab, siapa yang kita harapkan masuk? Siapa? Ya, mereka itu siapa? Yang Kristen. Awas Pak, kayak sopo yang kayak Kristen lagi. Yang mayoritas. Itu buat mereka sakit hati. Bangun sekolah lebih berharga. Bangun rumah sakit lebih berharga. Muhammadiyah sudah pakai cara kita. Di mana ada Muhammadiyah pasti ada rumah sakit dan ada sekolah. Pasti kita gagal. Nyimpang dikit. Tolong teman-teman pendeta, saya pesan. Mulai bulan depan November, dengar ini, khotbahkan ini. Saya tanya, 5 tahun terakhir di kota masing-masing, baik kota Madia, kota kecamatan atau kota kabupaten, daerah saudara, rumah sakit bertambah banyak atau berkurang? Cepat jawab. Sangat besar, ribuan persen. Pemerintah mengucurkan izin rumah sakit sangat mudah karena RSUD nggak sanggup menampung. Tapi jangan ya dulu, ini yang saya marah. Ternyata saya salah satu dari sedikit pendeta di Indonesia yang khotbah kepada semua gereja yang undang saya. Begitu banyaknya pertambahan rumah sakit, tidak ada pendeta yang khotbah menantang anak mudanya jadi perawat. Jujur, kok sudah khotbah untuk anak muda jadi perawat? Di otak orang Tionghoa, ini orang Tionghoa bertobat, menjadi perawat itu rendah. Hampir nggak ada orang Tionghoa anaknya boleh jadi perawat. Bertobat ini orang-orang Tionghoa arogan. Saya tanya, kalau rumah sakit begitu banyak bertambah, tapi gereja nggak menyediakan perawat, lihat siapa yang jadi perawat.
Pemuda-pemudi Islam hebat untuk jadi perawat. Rame-rame mereka sekolah perawat. Jawab ya atau tidak? Apa kerja kita kalau kita lupa 1 Timotius 2:4? Yang kedua, kapan terakhir kali pendeta, saudara sebagai hamba Tuhan, khotbah menantang anak muda jadi guru? Jujur, sekolah-sekolah luar biasa pertumbuhannya. Betul tidak? Mana guru Kristen? Sudah pada mati setua-tua itu. Jawab ya atau tidak? Kemana gereja? Anak-anak muda di gereja cuma suruh jadi Indonesian Idol saja. Semua jadi WL, singer, tamborin. Saya marah, saudara. Saya minta saudara jawab. Saya berkata salah atau benar? Nggak, kok nggak berani jawab. Saya berkata salah atau benar tentang perawat dan guru ini tadi. Awas mulai bulan depan kita nggak khotbah tentang mereka. Menantang anak-anak kita. Maaf saudara. Saya bersyukur kalau pemerintah Indonesia tidak mengkhususkan pendeta STH. Puji Tuhan, seperti dengar tadi itu. Karena begitu punya ijazah STH, ngelamar jadi satpam jadi tertawakan. Ngelamar jadi satpam. Kalau STH itu larinya pasti ke gereja. Padahal dia minta kita jadi garamnya dunia. Maaf. Ini kita harus mikir, saudara. Saya marah kepada anak-anak muda, S1-nya sekuler, S2-nya teologi. Maksudmu apa? Maaf. Saudara boleh gak suka saya, asal Tuhan suka saya bersyukur. Ngerti tidak kalimat ini? Kalau S1-nya sekuler, teruskan yang linier. Dunia perlu itu. Lihat pelayanan Tuhan Yesus. Hanya 2. Pendidikan orang sakit, pendidikan kesehatan. Bongkar 4 Injil. Mana ada pelayanan yang lain? GPK harus kembali pada sejarah dan pada visi. Hal ketiga, setelah nomor 1, kita tidak boleh lari dari visi. Apapun yang kita kerjakan, orang harus diselamatkan. Kok enggak amin? Amin. 2, setelah diselamatkan, ngapakan tadi? Memuridkan. Bagaimana cara memuridkan? Seperti ibu mengandung. Tempatnya, baca Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Kisah para rasul ini, kalau ada arsitek akan ngerti kalimat ini. Apa yang terjadi pada pemborong, kontraktor, kalau bangun rumah keluar dari cetak birunya atau blueprintnya? Coba jawab. Loh, jadi apa? Rusak. Sama. Blueprint gereja hanya ada di Kisah para rasul. Saudara setuju saya berkata ini? Maka itu kalau kita mau bergereja, jangan keluar dari cetak biru ini. Pasti rusak. Pasti rusak. GPK ada karena gereja rumah. Jangan lupa visi ini. Sudah baca? Sudah ketemu? Kisah Rasul 28, 30-31. Apa judulnya? Judulnya dulu menarik. Apa judulnya? Paulus memberitakan kerajaan Tuhan di Roma. Berarti dia nginjil dan buka gereja tidak? Buka. Oke. 1, 2, 3. Dan Paulus stop. Paulus kaya atau tidak? Gak usah ragu-ragu. Kaya. Mampu gak dia beli gedung? Mampu. Tapi dia tidak. Dia konsekuen. Gereja itu di rumah. 2 tahun penuh dia menyewa rumah di kota Roma. Dan ayat 31 ngapain? Dengan terus terang. Artinya apa? Berani. Gak takut pada penguasa. Betul? Dan dengan terus terang memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Itu gereja tidak? Ada kebaktian gak di rumah itu? Kok ragu-ragu? Ada. Karena ada firman yang disaringkan. Dan dia menerima berapa orang? Semua orang ke rumahnya. Jadi kita yang dalam GPK harus ada di 3 ayat ini. Selamatkan semua orang, lalu muridkan semua orang, dan di rumah.
Bukan berarti nggak boleh ada kebaktian gedung, silakan. Tapi sebagai hikmat. Oke? Saya harap nggak ada yang menyesal saya ngomong di sini hari ini. Amin. Kebenaran harus. Saya kan akhiri kalimat ini. Sebagai rekan sekerja Kristus, berusahalah sedemikian rupa yang kita buat itu ada ayatnya. Saya akan akhiri dengan kisah. Gereja di Indonesia belum menjadi gereja yang mandiri dan asli Indonesia. Kok bisa dengar? Sampai tahun 60-an gereja Indonesia dijajah Eropa. Betul tidak? Kalau enggak ke Belanda-Belandaan, ya ke Inggris-Inggrisan, ke Roma-Romaan. Ngerti maksud saya ini? Tahun 60-an karismatik masuk. Maka gereja Indonesia dijajah Amerika. Semuanya pengaruh Amerika. Tahun 80-an penjajahnya baru Korea. Dikit-dikit coyonggi, dikit-dikit coyonggi. Orang bangun bukit doa di mana-mana. Ingat tahun 80-an? Nah, tahun 2000-an dijajah Australia. Hillsong semua. Maaf saya berkata apa adanya. Sampai hari ini belum ada gereja nasional yang betul-betul sesuai Roh Kudus. Kita masih luar negeri minded. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ayo kita kembali kepada gereja Kisah Para Rasul. Itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.